Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 66, Tanah Rahasia Surga dan Bumi. Setelah minum, Wang Yuan berkumpul dengan Jian Wushuang dan Yang Zaixuan. Kalian berdua baru saja tiba di Istana Naga. Biarkan aku mengajak kalian berkeliling. Aku akan membawa kalian ke tempat-tempat yang menyimpan harta karun di Istana Naga, kata Wang Yuan. Baiklah. Jian Wushuang dan Yang Zaixuan mengangguk. Istana Naga meliputi area yang luas dan terkenal dengan 3 harta karun, 4 kuil bumi, api, air, dan angin, tanah rahasia langit dan bumi, dan paviliun rahasia. Tempat pertama yang dikunjungi Wang Yuan adalah 4 kuil bumi, api, air, dan angin. Lihat, ini adalah 4 kuil tanah, api, air, dan angin. Wang Yuan menunjuk ke 4 paviliun yang meliputi area yang luas. Setiap paviliun memiliki karakter berlapis emas yang diukir di ambang pintu, yaitu tanah, api, air, dan angin. 4 kuil tanah, api, air, dan angin adalah tempat yang paling sering dikunjungi oleh murid-murid Istana Naga. Tanah, api, air, dan angin melambangkan 4 jenis alam esensi langit dan bumi, yaitu alam esensi bumi, alam api mengamuk, alam esensi tetesan air, dan alam esensi angin. Ada 6 master kuil di setiap kuil. Mereka adalah pakar terbaik di dunia dan telah mencapai level tertinggi dalam memahami alam esensi langit dan bumi. Alasan mengapa murid Istana Naga sering mengunjungi 4 kuil adalah karena Master Kuil biasanya memberikan pelajaran di kuil, memperlihatkan beberapa teknik bela diri dan memberikan beberapa nasihat kepada para murid. Jika Anda memiliki masalah dalam memahami alam esensi langit dan bumi, Anda dapat berkonsultasi dengan para Master Kuil ini. Setelah menerima bimbingan mereka, Anda mungkin akan tercerahkan. Mendengar ini, mata Jian Wushuang dan Yang Zaixuan berbinar. Jika saya memiliki masalah dalam memahami alam esensi, saya dapat berkonsultasi dengan para Master Kuil ini. Terlebih lagi, ada 6 Master Kuil yang menangani setiap alam esensi. 6 Master Kuil di setiap kuil harus pandai dalam aspek yang berbeda. Akan lebih baik jika mengikuti pakar top. Meskipun seorang pakar top akan berusaha sebaik mungkin untuk mengajar seseorang, ia sendirian dan hanya mempelajari satu aspek. Jika ia menemukan bidang yang tidak dikenalnya, ia tidak akan tahu bagaimana cara mengajarnya. Di Istana Naga, 4 kuil meliputi 4 jenis alam esensi langit dan bumi. Setiap kuil memiliki 6 master kuil yang kuat, yang mempelajari berbagai bidang. Oleh karena itu, para murid tidak khawatir bahwa mereka akan menghadapi masalah yang tidak dapat dipecahkan. Sekarang kita sampai di tanah rahasia surga dan bumi. Wang Yuan memimpin jalan. Kemudian mereka berdiri di depan sebuah istana megah, 2 sersan berbaju besi emas berjaga di pintu masuk istana. Wang Yuan berkata, tanah rahasia langit dan bumi itu istimewa dan membantu dalam memahami alam esensi langit dan bumi. Jika kau ingin memasuki tanah rahasia langit dan bumi, kau perlu membayar 1000 poin untuk masuk ke istana, dan kau hanya bisa tinggal di dalam selama 2 jam setiap kali. Meskipun hanya 2 jam, aku yakin kalian akan mendapat banyak manfaat dari setiap kunjungan. Selain itu, kalian adalah pendatang baru di Istana Naga, jadi kalian masing-masing dapat memasuki istana secara gratis 3 kali. Oh, kata Jian Wushuang sambil mengangkat alisnya. Dia baru saja terkejut dengan 4 kuil tanah, api, air, dan angin. Tanah rahasia langit dan bumi sama terkenalnya dengan 4 kuil. Jian Wushuang agak penasaran tentang hal itu, karena istana itu, dengan persyaratan yang ketat untuk mengaksesnya, pastilah luar biasa. Bagaimana? Apakah kamu ingin mencobanya? Wang Yuan tersenyum misterius. Tentu. Jian Wushuang tersenyum tipis lalu melirik Yang Zaixuan. Kakak kedua, pergilah dulu. Yang Zaixuan mengangguk dan langsung berjalan menuju istana. Kedua sersan berbaju zirah emas melangkah maju, tetapi segera membiarkan Yang Zaixuan memasuki tanah rahasia langit dan bumi. 2 jam kemudian, Yang Zaixuan keluar dengan tatapan kosong. Kakak kedua. Jian Wushuang mengerutkan kening. Jangan ganggu dia. Dia sedang dalam kondisi sadar. Wang Yuan sama sekali tidak terkejut dan berbicara kepada Jian Wushuang. Adik ketiga, giliranmu. Jian Wushuang mengangguk sedikit, lalu melangkah menuju tanah rahasia langit dan bumi. Kedua sersan berbaju zirah emas itu melangkah maju lagi, dan membiarkan Jian Wushuang masuk setelah menyadari bahwa dia adalah pendatang baru. Apa sebenarnya yang tersimpan di tanah rahasia langit dan bumi? Jian Wushuang melangkah ke tanah rahasia langit dan bumi dengan sedikit rasa ingin tahu. Begitu masuk, Jian Wushuang langsung merasa dirinya dikelilingi kegelapan. Hanya ada secercah cahaya di depan dalam kegelapan yang tak berujung. Jian Wushuang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat cahaya itu. Ia benar-benar terhanyut di dalamnya. Cahaya yang berkilau itu tiba-tiba berubah menjadi pedang, yang berisi esensi pedang Gale, esensi pedang bumi, esensi pedang Raging Fire, dan esensi pedang Water Drop. Ia tahu keempat jenis esensi pedang itu tidak terduga, meskipun ia belum memahami 2 yang terakhir.
Jian Wushuang menghunus pedang pembunuh 3 kali di belakangnya, cahaya pedang mulai bergerak. Satu demi satu, cahaya pedang halus itu bergerak fleksibel. Jian Wushuang kemudian mulai melakukan jurus pedang anonim, High plus P. Dia dengan mudah menunjukkan jurus pertama pendekar pedang anonim, High plus P, bayangan darah. Ia pun tidak menemui kendala apapun dalam melancarkan jurus kedua pendekar pedang anonim, High plus P, gerakan pembunuh pedang. Jurus ketiga dari Anonymous Swordsman, High plus P, bernama Manuver Ekspedisi, merupakan jurus pembunuhan yang mengerikan, yang menekankan kecepatan absolut. Jian Wushuang tidak memahami gerakan ini. Ia pikir itu karena kecepatannya dalam melepaskan pedang tidak cukup cepat. Sebenarnya, itu terkait dengan pemahamannya yang kurang tentang esensi pedang angin. Namun, Jian Wushuang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengayunkan pedang panjangnya dan perlahan melakukan gerakan ini dalam situasi khusus ini. Wah! Cahaya pedang itu berkelebat, lalu menghilang tertiup angin. Dia secara alami melakukan jurus ketiga pendekar pedang anonim, High plus P, manuver cepat. Meski begitu, semuanya belum berakhir. Saat Jian Wushuang terus menghunus pedang panjangnya, cahaya pedang menjadi lebih agung dan lebih besar. Setiap sorotan cahaya pedang mengandung inti pedang bumi. Satu serangan demi serangan. Tiba-tiba, cahaya redup itu menghilang. Jian Wushuang sedikit terkejut dan menatap kosong ke angkasa. 2 jam, waktuku sudah habis. Jian Wushuang menatap ke dalam kegelapan, mendesah. Kemudian dia berbalik untuk pergi. Jian Wushuang berjalan keluar dari tanah rahasia langit dan bumi dan melihat ketiga saudara angkatnya menunggu di luar, tetapi dia mengabaikan mereka dan langsung duduk di tanah, dengan mata terpejam. Wang Yuan, Yang Zaixuan, dan Su Rou tidak marah pada Jian Wushuang. Mereka tahu keadaan Jian Wushuang dan tidak ingin mengganggunya. Setelah beberapa saat, Jian Wushuang akhirnya menghela napas lega dan segera berdiri. Bagaimana? Tanya Wang Yuan sambil tersenyum. Bagus, sangat bagus. Jian Wushuang mengangguk dengan berat. Manfaat dari berlatih di tanah rahasia langit dan bumi selama 2 jam dapat dibandingkan dengan manfaat dari kultivasi yang sungguh-sungguh dalam sebulan. Konten yang dipromosikan. Motif terselubung di balik rayuan Onyo kepada Sarwendah konten yang dipromosikan.